dan tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mahrus, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SDN Petamburan 05 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dengan fasilitator Ibu Rosyanti, Manajer Pendidikan dan pengajar praktik Bapak Atep Saifur Rahman, Manajer Pendidikan. Pada koneksi antar materi modul 2.3 kesempatan kali ini saya akan melakukan refleksi terkait pengalaman belajar pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Beberapa pembelajaran terkait materi coaching untuk supervisi akademik yang saya rasakan, antara lain bahwa proses coaching sesungguhnya dan sejatinya membantu guru dalam menuntut segala kodrat murid, sehingga dapat memperbaiki lakunya, mengarahkan murid untuk tetap berada di arah yang benar dalam menggali potensi dirinya, dan membantu murid untuk memperoleh kemerdekaan belajar di sekolah dalam mengeksplorasi dirinya untuk mencapai tujuan pembelajaran diharapkan. Hal baru yang saya rasakan ketika mempelajari tentang coaching ini telah mampu membuka pemikiran yang selama ini keliru bagi saya. Selama ini guru memberikan solusi atas permasalahan pembelajaran murid di dalam kelasnya tanpa memberikan ruang bagi muridnya untuk dapat menggali sendiri solusi maupun potensinya dalam menghadapi permasalahannya. Jika dilaksanakan dengan sesama, sebetulnya setiap murid memiliki permasalahan terutama dalam pembelajaran dan dapat digali solusinya oleh murid itu sendiri dengan bimbingan kita sebagai guru tentunya. Ada perasaan yang bergelayut dalam benak guru ketika telah benar-benar mempraktikkan coaching untuk mengatasi permasalahan pembelajaran yang ada. Guru akan merasa bahwa dirinya pun dapat menjadi coach bagi murid-muridnya, di mana para murid bertindak sebagai coach yang hendak digali potensinya oleh coach. Terkait dengan aktivitas guru sebagai coach yang menuntun coach di sini memiliki tujuan agar coach dapat menemukan kekuatan kodrat serta potensinya sesuai dengan apa yang dia miliki untuk dapat mengikuti aktivitas pembelajaran yang ada. Beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh guru ke depan agar dapat mempraktikkan coaching dengan maksimal, menurut saya adalah bagaimana guru penggerak atau guru ya atau saya mengupayakan diri dan terus berusaha menjadi pendidik sekaligus sebagai coach yang baik untuk para muridnya agar mereka betul-betul dapat menggali potensi dirinya untuk mengembangkan dirinya serta untuk dapat menemukan kodratnya sendiri tanpa ada paksaan. Melalui coaching ini guru dapat meningkatkan kematangan pribadinya serta memantaskan diri untuk menjadi pendidik yang memiliki kompetensi sosial emosional yang matang. Diharapkan dengan memiliki kompetensi sosial emosional yang matang dapat menuntun guru untuk menjadi pribadi yang penuh empati, ya, terutama dalam membimbing murid-muridnya menjadi pribadi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat kita. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Beberapa pertanyaan yang muncul ketika guru menggali lebih dalam mengenai materi coaching ini adalah, mungkinkah seorang murid sekolah dasar dapat dengan sadar menggali potensi yang ada pada dirinya? Pertanyaan mendasar ini yang menjadi tanda tanya pertama guru saat mempelajari teknik coaching. Ya. Sebagai guru sekolah dasar, ya, pertanyaan itu sifat menyeruak dalam diri saya. Ya. Coaching memiliki perbedaan mendasar dengan bentuk pengembangan diri yang lainnya.
kalau kita pelajari dalam materi modul 2.3 ini. Seorang coach bukan seorang ahli yang mentransfer pengetahuan dan pengalamannya kepada coach, tetapi justru sebagai penggali kekuatan diri coach, karena coach lah yang menjadi ahli. Coach harus mendengarkan dengan hati dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pembangkit kesadaran dan penambah kepercayaan diri sang coach itu. Coaching diadakan dalam rangka, dalam suasana penuh kasih dan keakraban, ya, agar mampu membuat coach terbuka untuk sama-sama menggali kekuatan diri. Ya. Disinilah terjalin hubungan kemitraan, ya, bukan relasi kekuasaan, bukan relasi kuasa, tapi kemitraan. Ya, seorang coach, ya, menjadi mitra bagi coachnya, ya, menganggap diri setara. Ya. Nah, merujuk dari pertanyaan di atas, guru menjadi lebih yakin, ya, bahwa dirinya itu akan mampu dan memang sudah saatnya berubah paradigma yang selama ini menjadi tolak ukur bagi keberhasilan menjadi seorang pendidik. Ternyata rasa nyaman dan terbuka menjadi salah satu solusi yang dapat guru terapkan untuk menghadapi tantangan ketika berupaya menjadi coach bagi para muridnya. Bagaimana keterhubungan coaching dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Coaching disebut sebagai sebuah proses kolaborasi antara coach dengan coach yang fokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan melalui alur yang sistematis. Pada praktek coaching, coach berusaha memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelaan diri, dan pertumbuhan pribadi dari sang coach. Coaching dapat diterapkan di bidang pendidikan dan dianggap sebagai metode yang efektif untuk kegiatan pengembangan diri murid. Jadi guru dapat mendorong murid untuk meningkatkan komunikasi, kolaborasi, serta berpikir kreatif. Ada proses menuntun di sana, ya, yang diperlihatkan dalam praktek coaching ini. Di mana proses menuntun dilakukan oleh guru yang bertindak sebagai coach dan murid sebagai coach. Kegiatan menuntun di sini bertujuan agar coach dapat menukar kekuatan kodrat serta potensi sesuai dengan apa yang dia miliki untuk dapat menghadapi perkembangan zaman seperti sekarang ini, ya, sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Pernyataan tersebut, apa yang sudah saya sampaikan tadi sangat relevan, ya, dengan filosofi pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara dari modul-modul sebelumnya yang pernah dipelajari di modul 1. Di mana menurut beliau pendidikan adalah proses menuntun yang dilakukan oleh guru untuk mengubah perilaku murid sehingga dapat hidup sesuai dengan kodratnya, baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat. Pada praktek di dunia pendidikan, coaching ternyata berperan penting, terutama dalam aspek menggali potensi murid, sekaligus untuk mengembangkannya melalui berbagai strategi dan pendekatan yang tentunya disepakati bersama. Salah satu manfaat yang dapat dirasakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran di kelasnya setelah mempraktekkan coaching adalah segala permasalahan yang muncul dalam pembelajaran maupun masalah-masalah eksternal lainnya yang menghambat pelaksanaan pembelajaran maupun menghambat berkembangnya semua potensi peserta didik dapat teratasi. Ya, proses coaching ini dapat diaplikasikan atau dapat digunakan sebagai alat untuk memaksimalkan, ya, potensi murid, ya. Maka seorang guru, apalagi guru penggerak, hendaknya memiliki keterampilan coaching. International Coach Federation memberikan acuan mengenai 4 kelompok kompetensi dasar bagi seorang coach. Kompetensi dasar ini yang sebaiknya dimiliki oleh seorang guru dalam upaya melaksanakan praktek coaching. Kompetensi dasar itu diantaranya memiliki keterampilan membangun dasar proses coaching.
Yang kedua, keterampilan membangun hubungan yang baik. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Keempat, keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Seorang coach hendaknya tidak mengajarkan atau menginstruksikan sesuatu. Tidak juga memberikan saran atau solusi secara langsung. Dalam hal ini, guru yang bertindak sebagai seorang coach membantu murid-muridnya untuk belajar dan bertumbuh, yaitu dengan melakukan komunikasi yang positif, menggali potensi murid dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memicu kesadaran diri, memprovokasi tindakan kreatif, menciptakan suasana nyaman, dan rasa percaya untuk memberikan kebebasan dan kemerdekaan dengan mengajukan beberapa pertanyaan reflektif agar murid memiliki kesadaran diri untuk menjadi murid yang kuat secara kodrati. Dengan demikian diharapkan guru dapat menuntun murid-muridnya untuk menemukan solusi di setiap permasalahan dan meraih potensi terbaik dengan kekuatan yang dimiliki. Keterhubungan coaching dengan pembelajaran diferensiasi. Kalau menurut Tomlinson tahun 2020, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Hal yang kita lakukan sebelum merancang pembelajaran berdiferensiasi adalah memetakan kebutuhan murid berdasarkan 3 aspek, ya, yaitu aspek kesiapan, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Untuk mendapat menggali ketiga aspek tersebut, guru dapat menggunakan praktek coaching. Melalui kegiatan coaching, guru dapat lebih leluasa dalam menggali dan menemukan kebutuhan belajar murid. Karena praktek coaching tadi, murid benar-benar dibangun kesadaran dirinya untuk dapat memahami kebutuhan apa yang mereka ingin penuhi dalam kaitannya dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Keterhubungan coaching dengan pembelajaran sosial dan emosional. Pada kondisi idealnya, pembelajaran sosial dan emosional dapat diterapkan dan dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Sehingga kolaborasi yang baik antara anggota komunitas sekolah ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Adapun tujuan pembelajaran sosial dan nasional dan emosional ini, ya, pertama memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif. Ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Serta yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Guru dapat menggunakan praktik baik coaching dalam kegiatan membimbing murid untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Tujuan pembelajaran sosial emosional yang berbasis kesadaran penuh, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan, well-being. Kompetensi sosial emosional yang dapat ditingkatkan dari aktivitas tersebut, yaitu kesadaran diri, pengenalan emosi, pengenalan emosi dan fokus, kesadaran diri atau empati, keterampilan sosial, resiliensi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu, pendekatan sosial dan emosional dalam praktik coaching juga sangat diperlukan. Pemberian pertanyaan-pertanyaan reflektif oleh guru kepada murid memicu mereka untuk dapat lebih dewasa dan matang dalam berpikir. Melalui kesadaran dan pengolahan diri, sadar akan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh murid, serta mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang, melatih kemampuan murid untuk memutuskan segala sesuatu yang didasari pada pertimbangan etika, norma, sosial, dan keselamatan. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid,
meningkatkan prestasi.